Sebenarnya pagi hari ini kita berbicara soal kemarau. Kemarau. Iya, ada lagunya ya, panas nian kemarau ini begitu ya. Tapi ternyata kita masih belum. Ya, tetapi persiapan-persiapan memang harus dilakukan ya. Nah, prediksi dan kalender musim ya dari kemarau ini sepertinya agak-agak bergeser. Pak Kalak, kita sekarang sudah berada di bulan Agustus. Agustus ya. Kalau menurut BMKG, kalender BMKG kemarau ya, menurut kalender musim dan BMKG katanya ini udah musim kemarau, tapi ternyata kita masih musim hujan. Ya, apakah ini ada fenomena pergeseran nih, pergeseran musim atau bagaimana ramalannya ini Pak Kalak? Sebenarnya kalau kita katakan pergeseran musim bisa iya bisa tidak juga. Ya. Tapi memang untuk tahun ini ini sudah masuk musim kemarau. Cuma diprediksikan kita tidak panjang sekitar 50 sampai 60 hari saja. Dan itu pun masih kemarau basah. Ya, ditunjukkan kemarin ya, kita dirahmati oleh Allah. Ya. Diberikan guyuran hujan. Yap. Ya, untuk daerah Kintab dan Jorom. Jadi kita bersyukur dengan adanya hujan ini paling tidak ya mengisi embung-embung kita cadangan air. Mudah-mudahan kemarau tahun ini bisa kita lalui dengan menyenangkan lah. Iya. Tidak terlalu mengkhawatirkan seperti tahun-tahun kemarin begitu. Oke. Nah, sehubungan dengan adanya pergeseran kalender musim. Nah, ini apa yang menjadi prioritas dari kita, dari BPBD sendiri, Pak? Apakah memang kita harus menyiapkan persiapan untuk kemarau, atau kita memang harus menyiapkan persiapan untuk mengantisipasi musim hujan? Sebenarnya dua-duanya harus kita siapkan sekarang nih. Begitu ya. Kita sekarang ini dalam posisi siaga dua-duanya. Karena dengan cuaca yang cukup ekstrim ini, perubahannya sangat cepat, kita selalu siaga baik itu untuk antisipasi kenaikan air, kemudian maupun kemaraunya. Tapi pada prinsipnya kami bersyukur dan terima kasih pada seluruh warga masyarakat kita. Sampai dengan hari ini titik hotspot kita masih aman-aman saja, walaupun memang ada terbaca dari Januari sampai dengan Agustus ini kita hanya tercatat 50 titik hotspot yang ada, dan itu pun kejadiannya Pak Basnya kita hanya 5 kali Pak yang benar-benar terjadi kebakaran. Itu pun bukan pembakaran ladang. Kemudian yang tinggi ini memang ada beberapa hotspot yang di Kintab dan Kintab Kecil dan Bukit Mulia, tapi itu bukan di kawasan ladang, kan? Karena rata-rata kalau kita cek di hotspot itu kita begitu buka zoom itu ada daerah-daerah yang sudah terbuka, yang sudah terbuka. Ya, mohon izin saya tidak menyebut tambang, tapi sudah terbuka. Artinya bukan dari hutan dan ladang gitu ya, yang karena ladang berpindah karena pembukaan hutan. Bukan. Mungkin karena pembacaan hotspot itu ada titik panas, ada aktivitas di situ sehingga terbaca itu ada. Tapi sekarang kita cek di lapangan, kemudian cek di pemetaan juga itu masih daerah-daerah terbuka. Apakah lalu penanganan kebakaran ini ketika berada di titik yang sudah terbuka dengan yang berada di titik yang baru terbuka ini akan berbeda? Maksud saya prosedur atau SOP-nya atau cara penanganannya? Nanti secara detail karena disalihkan oleh Pak Ibas. Cuman yang jelas kita untuk pemadaman kemudian penanganan daerah perusahaan kita tidak memungkinkan, karena itu kewajiban mereka untuk mengamankan berserta dengan lingkungan sekitarnya. Itu perusahaan. Nah, kemudian kita kan dengan kawan-kawan semua sektor yang terlibat dengan masalah asap mengasap ini.
beberapa daerah kita selalu mengedukasi dengan masyarakat kita. Alhamdulillah sementara ini yang daerah kita khawatirkan seperti Benua Raya, Kurau dan lain-lain masih kondusif. Sampai hari ini belum ada aktivitas yang menyebabkan kabut asap yang mengkhawatirkan. Kalau apinya kita tidak masalah Pak Ibas ya, karena Pak Ibas ini bajunya merah, hari kita merah siap dengan tetapi yang jadi permasalahan untuk kita asapnya. Oke, ya. Lalu saya ke Pak Ibas. Tadi seperti yang Ulun tanyakan, apakah memang penanganan terhadap kebakaran ini ada perbedaan SOP-nya atau peralatan yang digunakan atau prosedur yang digunakan dari lahan yang terbuka dengan lahan yang belum dibuka? Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang untuk berbicara pengendalian kebakaran hutan dan lahan ya memang ada beberapa pendekatan yang memang harus kita pahami bersama, karena ada beberapa kategori lahan yang memang konteksnya di mana itu masih di ranah kita dalam upaya pengendalian dan di mana itu menjadi tanggung jawab pemegang usaha, artinya pemegang usaha untuk berkewajiban melakukan pengendalian di wilayahnya seperti itu. Sehingga memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalak bahwa untuk areal-areal yang memang masuk di dalam izin usaha, baik itu izin usaha perkebunan, izin usaha itu kehutanan, pertambangan dan sebagainya, mana yang tadi sudah ulun sampaikan bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab pemegang izin tersebut seperti itu, dan itu pun juga sudah diatur di dalam Permen LHK nomor 32 tahun 2016 serta di Permentan nomor 5 tahun 2018. Memang itu menjadi tanggung jawab mereka, dan mereka juga wajib memiliki sarpras yang mumpuni untuk melakukan itu. Kemudian mereka punya sumber daya manusia serta anggaran yang memang wajib dipenuhi selaku pelaku usaha. Wajib dipersiapkan. Wajib dipenuhi seperti itu, sehingga sehingga dalam pengendalian karhutla di dalam pelaku usaha memang itu menjadi sebuah kewajiban, dan termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kalak bahwa itu juga di ring satunya atau di daerah sekitarnya, karena ancaman karhutla pun juga tidak akan terlepas dari dalam kawasan mereka pun juga dari ring satunya seperti itu, begitu Bu. Oke. Nah, lalu berkaitan dengan itu, apakah kita mungkin melalui BPBD atau Manggala Agni sendiri, kita sudah melakukan melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha begitu, sehingga ketika ada kebakaran di lahan yang sudah terbuka, lahan di pelaku usaha, mereka mampu menanganinya. Bagaimana Pak Kalak? Untuk daerah yang terbuka kita ada pemantauan kita sebagai dengan Pak Ibas tadi itu di pemantauan jauh mereka. Cuma yang sekarang ini pada bulan Januari Februari yang saya sampaikan tadi itu daerah terbuka, kita pemantauannya lewat hotspot. Lewat hotspot. Jadi 50 hotspot, 50 hotspot ini yang terpantau. Tersebar di Kabupaten Laut gitu ya. Sebagian besarnya dari daerah-daerah yang terbuka itu. Kemudian kita sudah beberapa kali ke lapangan juga bersama-sama kawan-kawan. Ternyata memang tidak ada aktivitas yang menyebabkan kabut asap di situ. Oke. Pak, selain daripada kita menanggulangi masalah kebakarannya, ketika kita mengetahui ada titik hotspot ini tadi, sebelum terjadi ini apa yang bisa kita komunikasikan baik dengan masyarakat sekitar atau misalnya hotspot itu berada di area pelaku usaha? Dengan kawan-kawan semua kita ini sejak bulan Maret kemarin sudah kita instep dengan kawan di lapangan, baik itu dengan kawan-kawan petani, masyarakat, selatan, dan terbukti sampai sekarang memang tidak ada asap yang terjadi. Ada pendekatan tersendiri lah. Memang kita tahun ini cukup diuntungkan. Diuntungkan pertama dengan musim, yang kedua ini kan dengan kebijakan daerah dengan sistem tanam 3 kali dalam setahun. Jadi potensi untuk lahan yang akan terbakar berkurang, dan mudah-mudahan kita edukasi terus dengan masyarakat. Hasil panen ini mereka juga tidak membakar. Dengan sistem sekarang kan orang memanen kan pakai komben. Pakai komben kan hanya 30-40 meter yang tersisa. Yang tersisa 30 sampai 40 cm yang ketinggian padi yang tersisa. Jadi bahan baku untuk yang dibakarnya mudah-mudahan
bisa terkendali. Artinya dengan itu ya upaya untuk melakukan pembakaran nih akan lebih berkurang. Akan berkurang. Iya. Karena berapa senti mungkin bisa dicabut atau diapakan aja. Kita beda gitu ya. dulu kan. Kalau dulu kan kawan-kawan kita kan memanen pakai ani-ani, kemudian untuk membuka lahannya satu-satunya cara sudah supaya cepat dan dibakar. Sekarang ini kan untuk pengelolaan lahan ini kan pakai dipanen pakai kombain, kemudian potongan yang ini hasil panen segala macam itu sudah terkumpul segala macam. Kalaupun misalnya terjadi pembakaran yang nyata terkendali lah, tidak ada asap. Iya, karena tidak terlalu banyak ya yang dibakar. Pak Kalak, jadwal atau prediksi nih kita untuk musim kemarau 2024 ini, mungkin ada prediksinya nih nanti di bulan-bulan apa begitu? Ini kita kemarau sudah masuk, Pak Ibas ya? Sudah masuk. Sebenarnya sudah masuk mulai sekarang ya. Cuma tadi kita kemarau basah. Nah, mudah-mudahan dengan nanti masuk bulan September kita siap-siap lagi yang berbernya. Iya. Karena itu kan habis Agustus September nanti kata orang berber tuh ini nanti dengan curah hujan begitu ya. Nah, makanya itu siap-siapnya. Ada beberapa keuntungan ketika kita berada di kemarau basah, tapi ada juga beberapa sisi yang mungkin tidak diuntungkan, seperti misalnya ada beberapa wilayah kita yang baru beberapa hari hujan gitu ternyata sudah menggenang airnya gitu Pak Kalak. Nah, apakah juga kondisi-kondisi seperti ini juga menjadi sebuah upaya kita untuk dapat bagaimana masyarakat kita mengatasi kedua masalah ini? Iya, kita kan prediksi kita tahun ini kemarau yang cukup ekstrim, sehingga memang pengarahan dari seluruh wilayah kita untuk mengisi embung-embung yang ada. Jadi dengan hujan kemarin kita ada kesempatan untuk cadangan air kita kalau nanti musim kemarau kita agak ekstrim, maka cadangan air kita cukup banyak. Betul. Nah, cuman karena kemarin secara merata, kemudian hujannya cukup intensitas cukup tinggi selama 2 hari, nah mengakibatkan agak kelebihan. Agak kelebihan. Nah, kami terima kasih juga dengan kawan-kawan bidang yang menangani air khususnya SDA. Dengan kemarin itu dengan pengelolaan air membuka bendung itu, buka bendung itu cukup efektif. Walaupun memang ada dampak sedikit, sedikit, tetapi kalau misalkan kemarin embung itu tidak ditutup, maka daerah bawah air akan meluncur secara deras. Nah, cuman dengan ditutupnya itu kita ada waktu untuk menyiapkan kawan-kawan yang di bawah untuk menerima air. Nah, tetapi memang harus ada korban sedikit. Korban sedikitnya dengan meluapnya itu kita tidak bisa membuka secara cepat. Jadi kawan-kawan SDA kemarin kalau mereka misalnya membuka embung itu dengan full, maka laju air cukup deras, sehingga dampaknya ya tanaman, kemudian laju air yang ke daerah bawah itu cukup tinggi, maka menjadikan banjir sifatnya banjir bandang kan. Nah, jadi kita alhamdulillah di Tanah Laut tidak ada banjir bandang dengan pengolahan buka tutup pintu ini, buka secara terkontrol, sehingga kemarin yang di Bendungan Damit itu kalau itu dibuka full, itu akan mengakibatkan daerah Ambawang dan sekitarnya akan terendam full. Nah, dengan dibukanya secara bertahap, memang daerah Ambawang ada kenaikan, cuman tetap aman. Tapi ada beberapa daerah lain yang memang terendam, Pak. Damar 5 juga terendam. Iya, sampai ke Damar 5 kayaknya. Damar 5 itu terdampak itu karena dengan kita banyaknya air yang ditutup di embung Damit itu, sehingga Damar 5 melimpas airnya dari belakang. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi kesabaran masyarakat kita segala macam. Kita percayalah dengan pengelola air, buka tutup embung ini segala macam, semuanya semata-mata untuk mengamankan wilayah dan masyarakat kita. Oke, seperti itu ya ternyata. Agak lebih
lebih bertambah gitu ya. Ya. Kalau kemarin kan kita kemarau yang kita hadapi gitu ya. Jadi satu fokus kita. Tapi tahun ini ada kemarau basah gitu, ada kemarau tapi ada hujan juga. Nah, sehingga kita harus membalanskan ya antara kedua kejadian tersebut. Iya. Pak Ibas, dalam kondisi kemarau basah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kalak, Manggala Agni tugas pokoknya sebagai pengendali kebakaran. Nah, ternyata pada kemarau basah kejadian-kejadian kebakaran khususnya hutan dan lahan itu sudah semakin berkurang ya, bahkan mungkin 50 hotspot tadi bisa berkurang ya Pak Kalak ya, bisa berkurang. Lalu apa yang dipersiapkan oleh Manggala Agni sendiri dalam kondisi seperti ini? Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi berkaitan dengan kondisi museum yang ada saat ini ya, memang kalau kita perhatikan tipologinya, artinya model yang ada ini memang hampir mirip dengan kondisi kemarau di tahun 2022, di mana kondisinya itu sempat basah waktu itu kan ya, memang kondisinya pun cenderung curah hujannya lebih tinggi dibandingkan pada umumnya di musim kemarau pada umumnya seperti itu. Memang yang perlu digarisbawahi yang selalu disampaikan oleh teman-teman BMKG juga ya, bahwasanya ketika musim kemarau itu terjadi hujan, itu sama halnya apakah nggak boleh musim kemarau itu ada hujan seperti itu kan? Itu kan hal yang umum ketika musim penghujan, masa sih nggak boleh ada musim panasnya seperti itu kan? Nggak boleh ada panasnya seperti itu tuh. Sehingga yang jadi catatan adalah seberapa banyak curah hujan yang muncul dalam satu periode tertentu, entah per 10 hari, per 20 hari ataupun 1 bulan, yang konteksnya apakah ini musim kemarau atau musim hujan. Memang kalau bahasa di klimatologi atau di meteorologi bahwa musim kemarau ini kan ketika curah hujan itu lebih rendah di bawah 300 mm kalau tidak salah. Kalau di atas 300 mm dalam 1 bulan itu dia konteksnya adalah musim penghujan seperti itu. Nah, ketika terjadi cuaca hujan dalam satu periode tertentu tapi masih konteksnya dalam 1 bulan itu masih di bawah 300, kecenderungannya adalah ini masih dalam konteks musim kemarau seperti itu. Nah, memang kalau dilihat dari peluangnya tahun ini memang kondisinya adalah banyak pembentukan awan-awan yang konteksnya lebih berarah tidak sampai ke panas yang ekstrim seperti itu. Tidak seperti kejadian di tahun 2023 ya, yang kemarin bisa kita perhatikan bahwa dalam satu periode hari tanpa hujannya itu ya, hari tanpa hujannya itu memang relatif lebih panjang seperti itu kan dibandingkan bahkan panjang sekali. Ya, panjang sekali seperti itu ya, dibandingkan dengan periode yang saat ini sedang kita lalui di tahun 2024. Memang catatannya adalah yang selalu digarisbawahi ketika hari tanpa hujan itu lebih dari 5 hari seperti itu. Itu yang menjadi catatan, dan akhirnya itu akan berpengaruh terhadap banyak hal ya, mulai dari kondisi kelembapan dari permukaan tanah ataupun kelembapan di tumbuhan bawah kalau bahasa kami, atau mungkin rerumputan lah artinya seperti itu. Kemudian berpengaruh juga terhadap kondisi kekeringan yang ada, dan berpengaruh juga bagaimana indeks cuaca kebakaran atau ketermudahan keterbakaran sebuah areal jika terjadi api seperti itu. Nah, itu hal-hal itu yang selalu kita pantau, kita diseminasikan juga ke beberapa lokasi-lokasi yang memang lokasi-lokasi yang konteksnya saat ini kondisi permukaan tanahnya itu relatif lebih kering dibandingkan kondisi yang lainnya seperti itu. Atau mungkin kalau terjadi kondisi hari tanpa hujan mungkin bisa lebih dari 30 hari, maka mungkin kondisinya kekeringan itu akan lebih parah lagi seperti itu. Sehingga ketika terjadi kebakaran, kemudian kondisi kekeringan pun juga terjadi, maka sumber daya pemadaman kita pun juga sudah habis, artinya embung-embung yang ada itu yang sempat terjadi tahun 2023 ya. Cuma beruntungnya ketika di tahun 2023 memang Provinsi Kalsel sempat menduduki nomor 1 ya se-Indonesia seperti untuk kejadian karhutla, dan Kabupaten Tanah Laut ini sendiri di posisi ketiga dari 13 kabupaten kota yang ada. Tetapi yang menjadi catatan kita bersama bahwa secara penanggulangan memang kita relatif berhasil, relatif kompak seperti itu, bahwa kita memahami, kita menyadari betul bahwa kondisi saat ini di tahun 2003 kemarin itu adalah kondisi El Nino
dan kondisi di mana kondisi kekeringan itu akan terjadi lebih panjang seperti itu, tapi kita paham bahwa ada periode-periode atau momentum-momentum di mana kejadian karhutla ini juga menjadi ancaman, tetapi tindakan-tindakan kita pun juga sudah mulai terpahami satu dengan yang lainnya, dengan teman-teman BPBD, artinya dengan Pak Kalak pun juga kita selalu menyampaikan strategi-strategi yang harus kita lakukan seperti apa untuk daerah-daerah yang relatif berbahaya, artinya relatif rawan. Kemudian itu pun juga menjadi pembelajaran kita di tahun 2024 bahwa momentum pengambilan keputusan ketika pengendalian karhutla ini menjadi salah satu poin penting dalam upaya pengendalian karhutla itu sendiri. Nah, seperti itu, dan upaya-upaya kita tentu tidak lepas dari pencegahan, kemudian pemadaman ataupun penanganan pasca seperti itu. Dan saat ini kita tetap fokuskan upaya-upaya pencegahan, karena mau bagaimanapun pencegahan itu yang lebih utama. Lebih baik, Pak Kalak pun sudah terjadi. Pak Kalak pun juga pasti sepakat bahwasanya mitigasi bencana itu jauh lebih penting dibandingkan dengan penanggulangan bencana itu sendiri seperti itu. Ya mungkin kurang lebih itu yang disampaikan. Artinya ini adalah salah satu pembuktian sinkronisasi yang sangat baik ya antara BPBD dengan Manggala Agni dan seluruh lintas sektor terkait. Dan artinya juga, apakah ini suatu hal yang cukup menggembirakan begitu bagi Manggala Agni sendiri? Ya, memang kalau bisa dibilang memang karhutla ini kan tanggung jawab bersama seperti itu ya. Artinya sinergitas itu memang lebih banyak ke Manggala Agninya gitu ya. Sangat penting seperti itu kan. Kami pun juga menyadari dengan segala kelebihan dan kekurangan kami juga tidak bisa bekerja sendiri. Kami pun juga harus menyampaikan, melaporkan dengan BPBD selaku koordinator kebencanaan di daerah seperti itu, berkaitan dengan strategi-strategi apa yang sekiranya paling pas, paling tepat, paling sesuai dengan karakteristik lahan yang ada, kemudian karakteristik masyarakat kita, sosial, budaya, dan segala macamnya seperti itu, sehingga pendekatan-pendekatan pun tidak selalu berbenturan atau bergesekan dengan masyarakat, tapi kita sama-sama mencari jalan tengah di mana ya ini ada aturan pemerintah seperti ini kita, kemudian kondisi lahan kita ancamannya seperti ini, kondisi iklim kita kondisinya seperti ini, dan budaya masyarakat kita seperti ini, sehingga kita sama-sama mencari jalan tengah dan saling berdiskusi apakah yang sebaiknya pas ini kita seperti apa. Karena tadi yang sudah disampaikan bahwa karhutla ini masalahnya bukan di apinya, tetapi asapnya yang justru kemana-mana yang bisa berdampak kepada kesehatan, kemudian pendidikan ataupun transportasi dan segala macamnya. Hal itu yang menjadi ancaman kita bersama, sehingga dengan Pak Kalak pasti tapi tetap juga apinya itu yang jadi masalah juga. Karena api ada asap. Nah, ya makanya sampai guyonnya itu kan dengan teman-teman tentara dan polisi bahwa ya boleh ada api tapi asapnya di rumah masing-masing lah gitu kan. Pokoknya boleh ada asap keluar gitu sambil guyonnya kan begitu. Boleh ada api gitu tapi asapnya kita tanggulangi bersama-sama gitu kan. Makanya itu cuma simpan sama-sama. Sama-sama tapi itu guyon di lapangan seperti itu. Makanya sebisa mungkin momentum, periode dan segala macamnya untuk kapan sih kita harus benar-benar berhati-hati menggunakan api, dan kapan kita masih ada toleransi berkaitan dengan api ini seperti itu. Dan saya yakin Pak Kalak pun juga selalu memberikan rekomendasi juga ke kita, dan kita saling mengisi dengan satu dengan yang lainnya, karena kita pun juga sama-sama SDM kita juga terbatas, anggaran kita pun juga terbatas seperti itu, dan kita pun juga melibatkan dengan teman-teman yang lain, KPH, kemudian kepolisian, TNI seperti itu. Kemudian di tingkat desa pun juga kita sampaikan, di tingkat kecamatan kita juga sampaikan bahwa ya memang nggak bisa dengan karhutla ini hanya disalahkan ataupun hanya dibebankan dengan Pak Kalak sendirian atau mungkin ke kami sebagaimana, tapi sama-sama tinggal porsi mana yang lebih besar, porsi mana yang mungkin sekiranya ini masih bisa nih teman-teman desa selesaikan, ini porsi yang teman-teman dari BPBD bisa selesaikan, ini porsi Manggala Agni yang bisa selesaikan, karena pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca ini ya menyeluruh satu komprehensif secara holistik seperti itu. Kalau kemarau basah ini masih berpotensial kebakaran? Justru kalau kita melihat kondisi seperti tahun 2022, justru ketika nanti ada jeda antara ini hujan, kemudian panas dan hujan, nah di situ biasanya ada kecenderungan masyarakat ini mengambil momentum itu untuk ini mumpung nggak hujan nih, itu langsung brek. Nah itu ada momen di mana kalau belajar tahun 2022 kita melihat polanya adalah nanti akan muncul 1 hari atau 2 hari itu hotspot itu langsung bruk gitu, bebarengan, tapi di situ hujan hilang di situ gitu kan. Jadi memang ada
peluang itu memang masih ada, tetapi apakah sampai berakibat bencana atau tidak, mungkin akan kecil kalau sampai ke bencana seperti itu. Oke. Saya ke Pak Rusmani. Pak Rusmani, sehubungan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kalak dan Pak Ibas, ini kemarau basah gitu ya, dan sampai hari ini belum ada terjadi kebakaran ya lahan dan hutan, yang ada kebakaran rumah mungkin ya Pak Kalak ya, kebakaran rumah. Ini Manggala Agni sendiri mengkondisikan kawan-kawan anggota Sipongi ini gitu. Apakah memang tetap kita berada di posisi anggota siaga gitu ya, siap gerak gitu, atau ada SOP tersendiri ketika kondisi atau musim kita seperti ini? Iya Bu, gini, jadi kami sebelum kemarau tiba kan kami ada melakukan sosialisasi pendekatan kepada masyarakat. Nah jadi kami itu kan kami itu ada kegiatan sebelum terjadinya kemarau, kita patroli rutin terpadu sama mandiri. Nah jadi 3 patroli ini kita isi ke masyarakat ke desa sesuai dengan arahan Kadaop. Desa mana yang rawan. Nah, jadi kita melakukan sosialisasi, pendataan berdasarkan data hotspot tadi ya. Iya, pendataan dari kerawanan dan sumber daya pemadaman. Jadi apabila di musim kemarau terjadi kebakaran, kita sudah melihat di sini ada titik sumber air yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pemadaman gitu Bu. Artinya anggota Sipongi tetap bergerak ya? Siap, kami selalu siap dan kami siaga. Oke, baik. Karena masyarakatnya taunya mungkin biar nggak nelfon juga biasanya, Bu, karena ini bakar hutan dan lahan aja biasanya Manggala Agni nih. Iya. Kalau hunian nggak usah dah. Seperti itu ya biasanya. Udah siap juga ya Pak ya? Siap juga Bapak. Siap. Cuma catatannya gini, catatannya adalah ketika Pak Kalak tahu nih. catatannya adalah ketika konteksnya kejadian ini ada harapan kan sebenarnya kan masyarakat itu bisa secara mandiri ya, artinya secara mandiri mencegah terlebih dahulu seperti itu. Karena ada tahapan di mana ketika kita penanggulangan atau pemadaman itu ada upaya pencegahan. Jadi ketika berbicara kita nanti kalau kirim alat bisa nggak Mas? Kita kalau misalnya mobilisasi kegiatan pemadaman semuanya bisa seperti itu kan. Tapi kan kalau semuanya satu kabupaten tanah laut itu pas bebarengan, pasti akan menjadi mana prioritas yang memang harus benar-benar kita tangani terlebih dahulu seperti itu. Kemudian ancamannya seperti apa dan segala macamnya seperti, sehingga pada akhirnya pun skala prioritas yang akan kita tentukan seperti itu. Tetapi catatannya adalah sebelum berbicara itu sejauh mana kita sudah melakukan upaya pencegahan seperti itu. Dan itu yang memang harus benar-benar dipahami di masyarakat bahwa ayo kita sama-sama memaksimalkan upaya pencegahnya terlebih dahulu, jangan sampai karena kita kelalaian, kita mungkin ya baik itu sengaja atau tidak sengaja seperti itu ya, itu memang, yang sudah musim penghujan gitu ya. Yang akhirnya menyebabkan bencana kemana-mana. Dan kami pun yakin lah, artinya Pak Kalak pun juga sepakat bahwa 99% kejadian karhutla di Indonesia adalah ulah manusia. Seperti ada hubungan dengan manusia. Cuma tinggal motif dan segala macamnya, dorongan orang kenapa manusia ini melakukan itu, artinya bermain dengan api ini, itu yang masing-masing ini perlu didalami lebih dalam seperti itu. Punya alasan sendiri-sendiri gitu ya. Kayak misalnya pembukaan lahan baru gitu, dibakar. Kenapa harus dibakar? Kenapa tidak begini-begini? Ya karena memang kalau dibakar itu pertama cepat gitu ya, biaya ringan, kan api yang mengerjakan gitu kan ya, bukan orang yang mengerjakan, itu artinya ringan biaya gitu ya, seperti itu. Menarik kata Bang Ibas tadi, Bu. Mungkin bisa saya katakan kalau ada sebuah kejadian ada penumpukan begitu ya Pak ya. Jadi bagaimana Pak? Sekarang kan panggilan hati biasanya Pak, relawan sekarang banyak banget Pak Kalak. Relawan banyak sekali. Jadi bagaimana koordinir ataupun juga dalam rangka mempersatukan mereka ini, karena biasanya memang menertibkan yang banyak nih relawan sekarang bermunculan ya, bahkan RT 1 RT 2 juga udah punya sekarang relawan. Jadi mungkin mengambil dari Mas Ibas tadi, ada penumpukan kalau apa sebuah kegiatan. Jadi bagaimana hal ini dari BPBD sendiri? Ya, terima kasih. Kita alhamdulillah kalau kita di Kalimantan Selatan ini kan empati dan sosialnya tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi kami sangat terima kasih dengan kawan-kawan relawan. Mudah-mudahan mereka bisa mengambil kesiapannya.
kita sambil ini mengadakan pendekatan dan edukasi dengan kawan-kawan, ada istilah sekarang dengan kawan-kawan relawan ini informasi kawanan terdekat. Oh, maksudnya? Ya, jadi kawan-kawan terdekat kalau mereka misalnya misalnya ada kejadian di Penyipatan, kita mohon informasi kawanan terdekat, sehingga apabila sana sudah ditangani oleh kawan-kawan terdekat, mereka memberikan informasi balik ke kita, apakah memang perlu tambahan tenaga, mereka tidak seperti dulu. Dulu kan kita semua gopoh, artinya ada kejadian Nah, dengan adanya media sekarang, kita dalam satu provinsi dengan sosial media yang sama, WA yang sama, sehingga saling informasikan. Kalau sudah ada kawan-kawan nih yang bergerak ke sana, yang lainnya sudah bertahan. Posko kita tersebar di 11 kecamatan, lengkap ya Pak? Kalau kita posko sementara ini kita untuk WPD itu ada 5 posko utama, 5 posko utama yang pemantauannya itu daerah-daerah yang cukup rawan. Tapi dalam hal ini sekarang masih belum kita aktifkan Pak Ibas ya, karena memang intensitas kejadian belum tinggi. Cuman kita kawan-kawan relawan kita hampir seluruh sampai tadi, artinya banyak relawan kita, dan kami sangat berterima kasih. Bahasa kita di relawan kan rela nomor 1. Relawan. Jadi bahasa kita sekarang ini kami BPD, Manggala Agni, TNI, Polri dan kawan-kawan di sektor lainnya, kita selalu siaga dan bergerak tanpa batas. Tidak ada lagi bahasa kita, oh ini Manggala Agni, ini BPD, ini PMI, ini TNI. Kita bergerak tanpa batas dan selalu siaga. Tapi bagaimanapun koordinasi kita saling menginformasikan, sehingga kita tidak gopoh dalam hal menangani, dan kita percaya dengan tim. Kalau sudah tim satu yang sudah menangani, kita akan bersiaga di posisi lain. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti daerah lain. Minta maaf dengan daerah lain kita yang begitu gopohnya, misalnya ada kebakaran semuanya turun, semuanya. Sekarang kita saling komunikasi, artinya akhirnya repot mengurus orangnya ya. Malah nggak ada berjalurnya. Sekarang kita selalu informasi siapa kawanan terdekat. Nah, kawanan terdekat yang menginformasikan apakah memang perlu tenaga tambahan, segala macam. Nah, kemudian selain tadi kita bicara masalah kemarau gitu dengan panasnya, hujan dengan airnya, yang itu perlu kita antisipasi sekarang ini dengan cuaca yang cepat berubah ini. Dengan cuaca berubah ini dari panas dan dari kemarau ke hujan, selalu yang perlu kita antisipasi dengan perubahan antara panas dengan dingin ini kan, maka ada kemungkinan perbedaan udara dari yang daerah panas ke yang dingin, yang mengakibatkan bahasa kita tuh bahasa Sonanya puting beliung. Tapi alhamdulillah di tempat kita tidak ada angin kencang, yang perlu kita antisipasi. Kemudian dengan kita kering ini, kemudian masuk musim hujan, maka pertama mudah-mudahan daya serap tanah kita masih tinggi, semua tidak menjadikan pergerakan air, tapi yang kita antisipasi juga pergerakan tanahnya. Mudah-mudahan dengan masuknya nanti musim hujan, yang terjadi hanya pergerakan air, tidak pergerakan tanahnya. Kalau pergerakan tanah bahasanya longsor kan, longsor. Nah, jadi kalau misalnya pergerakan air, kita masih bisa mengantisipasi masih kawan-kawan dengan pengelola air, SDA, macam dengan embung-embungnya masih kita bisa kita pantau. Tapi yang kita susah prediksi ini kalau tanahnya ikut bergerak. Itu yang pasti. Ya, Pak Kalak, meskipun kondisi panas kita diprediksi artinya tidak akan berlangsung panjang atau lama begitu, tetapi bagaimana kita juga tetap mengkondisikan kekuatan kita, peralatan, SDM dan lain sebagainya pada BPBD Tanah Laut, Pak? Yang sebagaimana arahan pimpinan, kita antisipasi musim kemarau ini walaupun pendek tapi cukup tinggi mengakibatkan kekeringan. Kawan-kawan sekarang sudah mulai mendata potensi air untuk masyarakat kita apabila nanti kekurangan air. Sampai sekarang sudah 937 sumur masyarakat, baik itu yang milik masyarakat, milik desa dan pemerintah, yang sudah kita data dengan bermacam permasalahannya. Ada yang
ada yang pompanya sudah tidak aktif, ada yang airnya misalnya sudah tidak bisa digunakan, adanya pipa macam. Nah, kawan-kawan mendata sebanyak 900 ini kita persiapan nanti kalau ternyata dengan prediksi kita salah, kita memasuki musim kemarau, kita sudah tidak gopoh lagi seperti tahun-tahun kemarin. Mencari sumber air gitu mencari air sumber, kemudian kita mengirim air kemana-mana. Nah, kita sudah mempersiapkan dengan masyarakat memantau sebanyak 937 sumur bor ini. Di luar yang belum kita pantau adalah Bati-Bati dan Jorong Kintab. Ketiga itu yang belum. Kemudian Plehari juga karena sangat dekat dengan sumber air segala macam sudah kita antisipasi. Jadi mudah-mudahan ini terjadi dengan seperti tahun-tahun kemarin. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah kawan-kawan kita daerah Kurau dan Bumi Makmur. Nah, Kurau dan Bumi Makmur ini kan daerah basah padahal. Daerah basah, nanti musim kemarau airnya apa kalau yang kita yang air payau untuk dikonsumsi macam-macam. Ini kawan-kawan lagi memikirkan dengan kawan-kawan relawan. Payau itu berarti asin gitu ya Pak ya? Apa sih asam? Ya, asam. Ya seperti asam. Asam. Kayak percampuran air laut dengan tidak bisa dikonsumsi. Kita memikirkan bagaimana caranya air payau ini untuk bisa dikonsumsi dan aman. Untuk daerah Kurau dan Bumi Makmur dengan kawan-kawan PDAM kita sudah mulai mengedukasi segala macam karena kita ini kan hidupnya ada rasa, Pak. Iya, betul. Nggak enak kalau nggak ada rasa. Nah, jadi kalau kawan-kawan di Bumi Makmur dan Kurau ini kan awal-awalnya mereka tidak bisa menerima air sumber PDAM. Lebih enak air sumur, tapi dengan ada pendekatan edukasi segala macam, sekarang sebagian besar sudah terbiasa dengan mengkonsumsi air PDAM. Nah, mudah-mudahan kesulitan-kesulitan untuk air minum yang akan datang ini bisa lebih banyak yang mengkonsumsi begitu ya ke PDAM-nya. Memang Bakula ini masuk nih, Bakula tuh ya, Mas. Iya, Banjar Bakula. Nah, dulu kan kawan-kawan di petani kita tidak mau menanam padi masa pendek. Pakai tahunan segala macam. Alasannya lebih katanya kalau kalau padi tahunan itu lebih enak selama itu dirasa. Tetapi dengan ada pendekatan kawan-kawan dinas pertanian segala macam menunjukkan edukasi bahwa sebenarnya dari segi rasa tidak beda segala macam. Nah, alhamdulillah dengan mereka sudah terbiasa dengan padi yang usia pendek. Nah, alhamdulillahnya bagi kami kita dengan berimbas ya. Ya, berimbasnya dengan dibukanya lahan 3 kali setahun. Nah, kita potensi untuk mengurangi kejadian kabut asap itu lebih. Nah, oleh karena itu kami bersyukur dengan yang menyampaikan Pak Ibas tadi, sinergi kita dengan berkawan lebih banyak akan lebih baik sehingga kita lebih bisa menangani semuanya dengan betul. Seorang lebih baik 2 orang gitu ya Pak Ibas ya. Pak Kalak, saya ingat berbicara soal Kurau dan Bumi Makmur. Nah, Kurau dan Bumi Makmur ini ada berita, apakah Hok tahu enggak tuh, ini sebagian lahannya kering, tetapi di Kecamatan Kintab ada sebagian lahan yang malah kebanjiran. Ini apakah perbedaan letak wilayah atau mungkin karena perbedaan cuaca curah hujan, Pak? Bahkan ada katanya yang sebegitu keringnya sebuah lahan perumahan itu ikan banyak yang keluar katanya dari situ. Iya, saya malam tadi baru dapat informasi, bukan dari sana informasinya, apakah benar di lokasi itu ada segala macam. Apakah itu benar kejadiannya kami belum bisa memastikan. Cuman ada konfirmasi ya. Cuman kalau masalah perbedaan air, misalnya kawan-kawan di daerah barat dengan daerah selatan, basahnya kan daerah Kintab segala macamnya karena curah hujan yang tinggi kemarin, kemudian dengan terbukannya lahan, dengan bagusnya aliran air kita ini, sehingga laju air turun kan lebih
lebih cepat. Nah, jadi lebih cepat dan kemudian penampungan di sana juga sudah embung-embungnya sudah tidak mungkin menampung lagi sehingga ada limpasan air. Nah, kalau untuk daerah-daerah di Kurabumi Makmur, pantauan kita sekarang ini sepengetahuan kami masih kondusif. Tidak ada daerah yang kering macam. Nah, ada kemungkinan kalau itu pun terjadi yang masalah ikan timbul macam ini kan sawah-sawah mereka kan airnya lagi dialirkan. Nah, dari mungkin ada penumpukan ikan di situ dengan dikeringkannya, maka dia mencari celah-celah yang ada airnya sehingga ada penumpukan. Tapi kalau misalkan memang terjadi seperti itu, wah, lumayan, Mbak. Iya, di sisi lain menguntungkan gitu ya. Iya, betul sekali ya. Oke. Artinya apakah ramalan BMKG ini Pak Kalak memang curah hujan tahun ini memang tidak merata begitu? Karena begini, ketika kita di Bati-Bati ini hujan, tetapi sampai di Tambang Ulang tuh kering. Kalau dulu kan ada apa istilah Pak Bas? TNC, teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca. Sekarang bukan bahasanya dirubah sedikit saja dari OMG. OMC. Operasi modifikasi cuaca. Dan kalau tidak salah pasti ya kita dalam 11 hari ini. Iya, 11 hari ini. 11 hari ini ada pengaruh kegiatan dari itu. Penembaran geram untuk mengikat awan Columbus kita untuk mengkena air. Nah, kita berpersangka baik saja, Mbak. Apakah hujan ini dengan OMC? Apakah memang macam? Tapi paling tidak bagaimana kita mengelola supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu ya, iya. Oke. Dan kondisi hujan yang tidak merata ini juga ada dampak positif dan dampak negatifnya ya Pak Kalak ya. Iya, bagi masyarakat begitu. Karena sebagian masyarakat kita di tempat yang tidak hujan begitu kan jadi apa ya? Jadi ngiri dengan yang hujan gitu ya. Seperti itu. Iya. Nah, lalu dampak untuk penanggulangan kebakaran sendiri bahkan menghilangkan 50 titik hotspot itu sendiri. Kalau boleh tahu Pak Kalak paling tinggi titik hotspotnya itu di mana Pak? Seperti yang sampaikan tadi, yang kalau titik terpantau hotspot yang tinggi ini ada di daerah Kintab. Daerah Kintab itu yang terjadi di daerah terbuka yang daerah Kintab Kecil dan Bukit Mulia. Tapi itu tidak menyebabkan kabut asap karena setelah kita pantau di lapangan mungkin ada aktivitas yang dilakukan sehingga direspon oleh street yang memantau kegiatan itu. Ada beberapa kejadian sih sementara ini baru ada 5 kejadian Pak Ibas ya. Ada 5 kejadian macam dan itu kami masih dalam koordinasi aja yang berjibaku dengan di lapangan nih kawan-kawan Manggala Agni tidak mengakibatkan hal-hal yang fatal dan masih bisa terkendali dengan masih di bawah kendali kita ya Pak ya. Masih di bawah kendali. Seperti itu, Pak. Kalau misalnya sebuah kebakaran yang tadi menyebabkan adanya asap yang mengganggu, apakah ini karena volume bahan yang terbakar atau karena luas areal atau karena penanganan yang salah? Yang perlu kita ingat, kita antisipasi selain kabut asap yang mengganggu kesehatan juga mengganggu transportasi. Kita di tanah laut masuk di ring 1 Pak ya. Ya, ring 1 bandara. 1 penyangga daerah bandara. Dengan musim kering yang pembakarannya menyebar secara perlahan yang mengakibatkan asap itu yang kita hadapi yang tahun 2023 kemarin. Nah, tahun-tahun ini alhamdulillah tidak ada terjadi kebakaran di daerah potensi yang mengakibatkan asap. Di tanah laut kan ada dua lokasi Pak Bas ya. Di Kecamatan Bati-Bati dan kecamatan di Bati-Bati dan Tambang Ulang dan sekitarnya di Dukuro dan Bumi Makmur sebenarnya seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Pak Kalak bahwa berkaitan dengan kejadian memang
Kalau dari data hotspot memang tadi yang sudah disampaikan banyak Kintab seperti itu yang memang nomor satu, tetapi memang tadi konteksnya adalah di areal pertambangan ya, konteksnya pertambangan, dan memang itu yang terpantau adalah hotspot yang posisinya memang berada di batubara muda seperti itu, yang cenderungannya ada dia swabakar sendiri, artinya memang kejadian kebakaran yang memang muncul dengan sendirinya karena nilai kalorinya rendah seperti itu, dan itu memang dampak dari pembukaan pertambangan terbuka seperti itu, dan memang cenderungnya adalah batubara muda. Dan kalau kejadian memang hotspot yang kedua itu di Panyipatan, itu pun juga tidak terlalu banyak seperti itu, dan yang ketiga itu di Plehari seperti itu. Jadi hotspot yang di Panyipatan memang beberapa terkonfirmasi itu memang kejadian kebakaran, tetapi masih di bawah kendali kita, masih dalam konteksnya masih bisa tertangani, baik itu dengan teman-teman BBBD ataupun dengan teman-teman damkar seperti itu. Nah, yang tadi disampaikan Pak Kalak bahwa bagaimana dengan upaya pengendalian kita, apakah memang ini murni di mana letak evaluasi yang harus kita tangani seperti itu kan, berkaitan dengan pengendalian. Memang ada beberapa poin yang sebenarnya yang paling utama adalah memaksimalkan upaya pencegahannya seperti itu kan, karena pendekatannya tidak hanya pendekatan dari landscape-nya saja, artinya pendekatan dari lahannya, tetapi juga pembangunan secara SDM ataupun manusianya pun juga harus tetap harus kita bangun. Justru kita malah lebih mudah dengan pendekatan melalui kelompok masyarakat, baik itu kelompok tani, kemudian adanya MPA, kemudian kalau di BBBD ada Destana, Desa Tangguh Bencana seperti itu, yang ataupun relawan yang ada yang memang konteksnya itu bisa kita koordinir dengan baik. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika ada oknum-oknum masyarakat yang memang kecenderungannya mereka beraktivitas di areal-areal yang rawan, kemudian mengetahui bahwa areal tersebut itu adalah areal yang rawan kejadian kebakaran hutan dan lahan, tetapi memulai munculnya api seperti itu. Itu yang menjadi PR kita. Jadi akan lebih enak ketika kita mengedukasi mereka dibandingkan yang petani yang kecenderungannya mereka lebih bisa kita sosialisasikan lebih enak seperti itu kan, karena ada beberapa metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang sama-sama kita diskusikan bahwa mana jalan tengah yang paling pas, paling pas untuk kita ada aturan pemerintahan, tapi juga kita juga tidak bergesekan dengan masyarakat seperti itu. Namun dengan karena kalau biasanya aturan bisa bergesekan ya, bertentangan dengan kondisi di lapangan. Jadi itu yang selalu kita diskusikan, win-win solution di lapangan seperti itu. Dan yang repot adalah ketika oknum-oknum masyarakat yang konteksnya justru memunculkan api yang mungkin apinya masih kecil, kemudian kondisinya bahan bakaran itu kering dan lembab ya, artinya masih ada kadar air tapi tidak terlalu tinggi, yang justru biasanya itu asapnya itu terlalu tebal seperti itu kan. Nah, itu yang biasanya penyebab areal-areal kenapa mungkin kebakarannya tidak terlalu besar tapi asapnya itu artinya bukan harus lahannya luas yang terbakar begitu yang menimbulkan asap tebal. Karena memang kadar air dari bahan bakaran pun juga berpengaruh dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan sendiri seperti itu. Justru kalau bahan bakar itu murni sangat kering, itu justru penimbulan asapnya itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau bahan bakaran itu dia kering tetapi masih mengandung kadar air yang relatif tinggi, itu yang justru kondisinya asap itu asapnya seperti itu begitu. Dan itu kecenderungannya daerah-daerah yang ada di Bati-Bati, kemudian di Liang Anggang ataupun di Pandahan seperti itu. Iya, nah ini juga perlu diedukasi kepada masyarakat, karena begini, kadang-kadang ketika ada terjadi kebakaran, masyarakat kita memadamkannya itu ada dengan gadang pisang, Pak Kalak, dengan itu kan artinya bahan yang mengandung air tadi ya. Nah, ternyata ini penanganan yang salah, berarti akan menambah lebih kental asap yang ditimbulkan, meskipun yang terbakar kira-kira tidak terlalu banyak seperti itu. Begitukah Pak Kalak? Oh, mungkin maksudnya Pak. Bukan mematikan dengan batang pisang dengan air tadi, yang ada kadar airnya seperti daerah rawa, khususnya kayak di Bati-Bati dan Pandahan, itu kalau terbakar mengakibatkan karena di bawahnya masih ada air, tapi potensi atasnya masih mau terbakar. Ini yang agak susah kita kendalikan, mengakibatkan kabut asap. Kalau misalnya daerah kering,
begitu terbakar gitu kan, bahan bakunya habis maka dia selesai. Tapi kalau misalnya daerah rawa seperti di Benua Raya, Tambang Ulang ya, batasan di Gunung Raja, kemudian di Pandahan, kalau itu ada terbakar, dia sudah terbakar di daerah kering atasnya, maka di bawah yang akar dalam kondisi agak basah tadi tapi masih terbakar, ini yang menyebabkan asap. Dan ini agak susah yang kita kendalikan. Pertama, lokasinya lumayan aksesibilitas ya Pak ya, jauh, kemudian belum tentu ada sumber air di situ. Kemudian kawan-kawan kita juga cukup bersiko untuk masuk wilayah tersebut. Nah, tapi paling tidak dengan kita memohon kepada masyarakat semua semacam kalau ada api mumpung masih kecil kita masih kendalikan, kemudian jangan mencoba-coba melaksanakan pembakaran seperti kemarin kejadian Pak ya di Ambungan. Di Ambungan ya. Di Ambungan. Mungkin niatnya hanya untuk membakar sampah sedikit macam, begitu sudah apinya besar ditinggalkan pergi, kena angin, bergeser, itu salah satu bentuk kelalaian yang terjadi seperti itu. Tapi untungnya bagi BPBD itu lebih dekat dengan Manggala-Agni. Iya. Cepat begitu ya. Jadi kami laporkan. Itu dari sistem teman-teman terdekat tadi ya. Yang paling dekat gitu duluan ya, sistem teman terdekat. Oke. Pak Ibas, setelah beberapa tahun kita ada kebakaran ya, tanah laut memang identik dengan kebakaran hutan dan lahan, karena kita masih berpotensi untuk itu. Lalu apakah Manggala-Agni juga melakukan maksud saya ini melakukan penambahan peralatan atau apa begitu yang dapat bukan hanya sekedar memadamkan api begitu, tapi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kalak tadi juga meredam asapnya itu. Ya, baik Bu. Jadi di tahun ini, jadi kita mencoba untuk lebih dalam, ya, artinya lebih deep lagi. Kita coba masuk lebih dalam lagi berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi, permasalahan yang ada berkaitan dengan karhutla yang ada di desa-desa rawan karhutla. Dan salah satu program yang sedang coba kita bangun adalah Manggala-Agni Pendamping Desa, Ibu. Jadi Manggala-Agni Pendamping Desa. Jadi kita coba dampingi desa-desa yang memang konteksnya adalah rawan karhutla seperti itu, dan kita coba memaksimalkan upaya-upaya pencegahan ataupun mitigasi bencana. Dan sebenarnya kami pun juga copy paste juga sih, artinya mencontek dari teman-teman BPBD berkaitan dengan aturan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, kemudian penanggulangan dan rekonnya seperti itu, dan kami pun juga melakukan pendekatan itu, dan ini kita coba dekati berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di desa-desa tersebut. Nah, beberapa yang kita lakukan memang masih dalam konteksnya 14 desa di Kabupaten Tanah Laut seperti itu, karena memang kita coba untuk pendekatan berkaitan dengan kondisi sosial yang ada di sana, kemudian kondisi tipologi lahan yang ada di sana, kemudian bagaimana partisipasi dari masyarakat, partisipasi dari desa, kemudian sudah dukungan dari mana saja yang sudah mereka terima seperti itu. Tentu itu juga akan berpengaruh terhadap kemandirian desa berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita juga bisa memberikan rekomendasi dan beberapa dukungan, ya mungkin tidak selalu dalam konteksnya peralatan ataupun dukungan anggaran, tetapi kita juga bisa mendukung berkaitan dengan data ataupun rekomendasi berkaitan dengan kondisi yang ada di lapangan yang ada seperti itu. Dan kami pun juga menyadari bahwa secara menyeluruh, ya, kalau kita melihat secara statistik menyeluruh kategori masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan pengendalian karhutla, memang ada beberapa kategori masyarakat ini memang dia tidak tahu sama sekali berkaitan dengan karhutla itu, artinya dampak dan segala macamnya. Mungkin hanya sebagian kecil saja seperti itu kan. Dan ada konteksnya mereka itu tahu, artinya mereka tahu bahwa karhutla itu berbahaya. Karhutla ini mengakibatkan asap seperti itu, dan merugikan bagi banyak orang. Sebenarnya yang lebih ditakutkan tuh apinya bagi mereka. Ya, tapi mereka tidak begitu peduli. Artinya ya sudah, ini kita tahu, tapi ya masih bermain api, masih tidak terlalu peduli dengan. Dan yang ketiga adalah mereka peduli seperti itu. Artinya peduli, mereka
mereka ngerti bahwa karhutla ini berbahaya, karhutla ini bisa merugikan, karhutla ini memiliki dampak yang besar, tapi mereka masih melakukan aksi membakar, tetapi masih terkendali. Artinya mereka tahu sebisa mungkin tidak sampai mengakibatkan kejadian yang merugikan banyak orang. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang memang sudah melakukan aksinya. Ketika mereka kondisinya memasuki musim kemarau, mereka melakukan penyadartahuan di desanya sendiri, penyadartahuan di lingkungannya mereka, karena mau bagaimanapun masyarakat desa sendiri yang lebih paham, lebih tahu, lebih ngerti artinya kan, seperti itu kan, bagaimana karakter. Kemudian ketika ada kejadian, mereka pun juga sudah bersiap-siap bahwa desa kita ini salah satu desa yang rawan karhutla, seperti itu kan, sehingga kita juga nggak mau desa kita ini dianggap desa yang selalu dianggap, wah ini desa kita ini desa jelek nih, desa karhutla terus nih, jadi langganan gitu ya. Lagi-lagi yang datang nih BBBD, lagi-lagi yang datang ini Manggalak nih, lagi-lagi yang datang nih bubuan polisi tentara, kali-kali lah yang datang ini mungkin ngirim bantuan yang ngasih bantuan ini kan gitu. Sehingga hal itu menjadi kesadaran mereka bahwa kita nggak maulah nama desa kita ini terus jelek hanya karena karhutla, sehingga mereka mulai memetakan jangan-jangan nih kejadian karhutla di dalam desa kita ini bukan orang kita nih, jangan-jangan orang dari luar nih yang justru mau jadi konteksnya oknum yang ingin merusak nama desa, seperti itu kan, nama desa kita. Sehingga pendekatan dan pemahaman itu dan akhirnya mendorong ada beberapa kebijakan di desa yang akhirnya ini loh, kita punya kebijakan tentang pengendalian karhutla, sehingga tidak sembarangan orang ini bermain api di desa kita, seperti itu kan. Dan hal itu yang kita coba bangun seperti itu berkaitan dengan MAP Dato Manggalang di pendamping desa, seperti itu. Masyarakat peduli apinya masih aktif, Pak? Masih aktif, alhamdulillah. Di monitoring? Alhamdulillah masih kita libatkan untuk kegiatan-kegiatan kita, khususnya untuk kegiatan patroli ataupun pencegahan karhutla, baik itu patroli terpadu seperti itu, kemudian pembinaan mereka seperti itu. Meskipun kita tahu bahwa mereka secara sukarela ya, tapi mau bagaimanapun juga mereka berkegiatan di desanya dia sendiri seperti itu, dan menjaga nama desanya sendiri seperti itu, dan kita tetap support, kita tetap dukung, meskipun kita sama-sama punya keterbatasan, mereka punya keterbatasan dan kita punya keterbatasan, tapi kita tetap saling support, kita punya satu visi, satu misi berkaitan dengan pengendalian karhutla yang ada di Kabupaten Tanah Lot ini, begitu. Seperti itu ya, oke. Satu nih terakhir ke Pak Kalak. Tadi seperti Pak Kalak sampaikan bahwa daerah-daerah kita memang identik dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu pada daerah-daerah yang sulit dijangkau, berisiko bagi petugas begitu. Lalu mengatasi kondisi itu, apakah kita mempunyai atau mencanangkan begitu ada sarana prasarana yang lebih representatif Pak Kalak untuk menjangkau daerah itu atau mengatasi kejadian di daerah tersebut? Membeli heli misalnya? Kita dengan pemerintah daerah kita siap didukung, cuman ada beberapa yang perlu dipertimbangkan sebelum meminta peralatan itu. Memelihara itu kan dan merawatnya lebih susah sebenarnya. Jangan sampai peralatan-peralatan kita itu kita adakan cuman membebankan anggaran kita dan efektivitasnya belum tinggi. Tapi kita dengan sinergisitas ini mengusahakan secepat mungkin itu bisa ditangani. Sebagaimana disampaikan Pak Ibas tadi, api kita ini kan, asap ini kan tidak mungkin dengan timbul terus sendirinya kalau tidak ada macam. Jadi tekad kawan-kawan ini, kalau yang membakar itu bisa sampai ke lokasi, kenapa kita tidak? Tapi kita mohon dengan kawan masyarakat, kalau ada timbulan api secepat mungkin dikabarkan dengan kita, jangan sampai nanti sudah tidak bisa ditangani lagi, baru gitu. Dan itu kita tidak mungkin juga melaksanakan. Tapi kalau secara dini itu misalkan disampaikan dengan kita, insya Allah kita bisa mengatasinya. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau misalnya masyarakat kita secara dini sudah tahu api masih kecil, dia yang menjauhkan lebih awal. Jadi jangan sampai Pak di sana ada titik api, nanti berserah begitu saja gitu ya. Menunggu kawan-kawan dari Manggalang nih, kawan-kawan dari relawan kenapa tidak mereka sendiri yang mematikan? Ini yang harapan kita. Sebagai masukan dari Pak Ibas tadi, keterlibatan semua, sehingga siapapun yang melihat ada potensi itu jadi kebakaran segera kita
kita padamkan. Oke, pernahkah kita temui Pak kondisi seperti itu di masyarakat kita? Selama ini begitu? Yang mana yang memadamkan sendiri atau yang membiarkan begitu menunggu Manggala Agni datang, menunggu BPD datang begitu, ternyata api sudah melebar jauh. Kalau hal-hal terjadi khususnya beberapa daerah yang memang tidak terjangkau, masyarakat kita menyampaikan. Tapi kami percaya dan yakin masyarakat kita kalau mereka masih bisa ditangani mereka sendiri, pasti akan ditangani oleh mereka. Oke, baik. Harapan-harapan nih Pak, terakhir harapan-harapan untuk masyarakat kita berkaitan dengan penanggulangan masalah kebakaran di musim kemarau di tahun 2024 ini. Harapan kami kita semua yang pertama artinya mohon partisipasinya untuk mengantisipasi yang pertama tadi yang mematikan diri dan menyampaikan informasi dengan wilayah yang jelas. Ya. Yang jelas. Kemudian kalaupun masyarakat kita menyampaikan informasi kejadian bencana dan macam, videonya bukan hasil sharean dapat dari tetangga sebelah. Kemudian ada timestamp-nya. Artinya lokasinya di mana dan kejadiannya jam berapa. Kita sering kali Mbak dalam hal kejadian bencana ini informasi masuk kita ada masuk video-video lama bebas ya. Kemudian informasi yang tidak jelas sehingga menyulitkan di lapangan. Tapi kalau misalkan ada informasi, kami sangat-sangat bersyukur diberikan informasi di mana lokasinya dan kapan kejadiannya sehingga kita lebih cepat menangani. Kemudian jika ada informasi yang lain-lain mohon disampaikan dengan kami, dengan Manggala Agni, kawan-kawan relawan. Kemudian kalau misal pun disampaikan di media yang bukan pada tempatnya hanya bikin gopoh, Pak. Iya betul. Hanya bikin gopoh di situ dan penanganan tidak ada. Tapi kalau misalnya ada hal-hal kebencanaan, kemudian sampaikan dengan kami, kemudian hal-hal kabut asap dengan kawan relawan dan Manggala Agni, insya Allah akan segera kita tangani. Oke, boleh dong Pak nomor kontak kita kembali di ini bukan pertanyaan sih, tapi cuma informasi kayaknya. Informasi ada yang instansinya masuk informasi di setiap kecamatan sudah ada pos damkar yang selalu siaga apabila ada kebakaran baik itu lahan maupun pemukiman. Info dari ya betul sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalak ada 5 kecamatan tadi ya Pak ya? Untuk yang kawan-kawan Karhutla, kemudian pengamanan kebencanaan itu ada 5 pos. Kemudian untuk kawan-kawan damkar, karena tetangga kita ya ada damkar, sekarang ini semua kecamatan sudah ada. Begitu. Iya. Oke, terima kasih informasi dari Satpol PP dan damkar. Ternyata memang kalau untuk pos-pos damkar di setiap kecamatan berarti sudah ada ya untuk kebakaran dan lahan. Dan ini merupakan kabar gembira juga bagi kita ya agar lagi stay tune juga Satpol juga ya. Iya. Terima kasih ya rekan-rekan dari Satpol PP. Kalau setahu kita memang di kecamatan-kecamatan memang sudah disiagakan ada mobil damkar. Tapi pada daerah-daerah yang memang banyak hotspotnya yang mungkin perlu lebih diintensifkan mungkin ya seperti itu ya. Baik Pak Ibas sendiri apa nih yang menjadi harapan-harapan yang menghadapi kemarau 2024 yang katanya tadi kemarau basah ya tapi tetap kita harus waspada ya, tetap harus melakukan upaya-upaya penanggulangan. Ya, mungkin tidak banyak, jadi karena Karhutla ini adalah tanggung jawab kita bersama yang tidak hanya terbebankan dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, tetapi juga keterlibatan secara menyeluruh, baik itu dari instansi, para pihak, masyarakat, para pelaku usaha, kemudian pemerintah daerah dan hampir semuanya saling bersinggungan berkaitan dengan Karhutla sehingga bersama-sama kita cegah kebakaran hutan dan lahan, bersama-sama kita kendalikan kebakaran hutan dan lahan untuk langit biru bebas asap dan kami malah lebih senang semakin banyak orang yang terlibat berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Tentu menunjukkan bahwa sinergitas kita di Kabupaten Tanah Laut ini satu visi, satu misi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan karena mau bagaimanapun Karhutla ini masih tetap menjadi ancaman kita ya, salah satu ancaman kita, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengendalikan itu. Memang harapan kita adalah setiap tahunnya kita bisa menurunkan
angka kejadian kebakaran hutan dan lahan mungkin tidak langsung dari 10 langsung 0 seperti itu, mungkin 10 kita turun lagi perlahan-lahan, tapi kita satu pemahaman, satu visi bahwa Karhutla ini arah pembangunannya adalah untuk menurunkan area luas kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Pak Rusmani, berharap tahun ini tidak terjadi adanya Karhutla begitu ya? Iya, sehingga biar nyantai ya. Yang penting kita ya harapan kita kan agar masyarakat lebih sadar lah. Masyarakat lebih sadar berarti akan otomatis ya akan memperingan begitu ya, akan memperingan ya pekerjaannya Agni Manggala dan juga BPBD begitu ya Pak Kalak ya. Oke ya, dan yang paling penting juga adalah keamanan di masyarakat kita ya, kondusif ketika tidak ada terjadi suatu kebakaran akan terjadi kondusif juga di masyarakat kita. Baik saudara pendengar, ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ternyata ya, dan kita akan mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Kalak atas kebersamaannya. Selamat bertugas ya, sukses selalu Pak Manggala Agni ya, Pak Ibas dan Pak Rusmani dan juga rekan-rekan semua anggota BPBD dan juga anggota Manggala Agni. Dan terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama.